Setiap pemikir besar selalu memiliki awal yang sederhana, dan Tan Malaka tidak terkecuali. Sebelum dikenal sebagai tokoh revolusi, ia adalah seorang anak desa bernama Ibrahim. Lahir di Minangkabau, tanah yang kaya akan tradisi dan nilai. Ibrahim tumbuh di lingkungan yang penuh hikmah. Inilah kisah masa kecilnya, masa yang membentuk seorang Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Pandang Gadang, sebuah desa kecil di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka, sebuah nama yang kelak menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Lingkungan tempat Tan Malaka tumbuh sangat dipengaruhi oleh adat Minangkabau. Dari kecil ia sudah diajarkan nilai-nilai moral, tanggung jawab dan semangat musyawarah. Namun, ada satu hal yang membuat Ibrahim berbeda dari anak-anak lain di desanya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa besar. Ibrahim mendapatkan pendidikan di sekolah rakyat, sebuah sekolah dasar untuk anak-anak pribumi. Di usia muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang menonjol, terutama dalam pelajaran membaca dan menulis. Guru-gurunya sering memuji pemikiran yang kritis dan keinginannya untuk belajar lebih banyak. Pendidikan formal ini juga diimbangi dengan pendidikan informal di Surau, tempat anak-anak Minangkabau belajar agama Islam. Disinilah ia mengenal sejarah ajaran agama dan sejarah perjuangan umat Islam melawan penjajah. Ayahnya seorang petani memberi Tan Malaka contoh tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan keteguhan hati, meskipun hidup dalam keterbatasan. Namun, salah satu pengaruh terbesar dalam hidup Tan Malaka adalah kakeknya, yang sering menceritakan kisah-kisah tentang pahlawan Minangkabau yang melawan penjajah. Kisah-kisah ini menambah benih patriotisme dalam dirinya sejak kecil. Seiring bertambahnya usia, Ibrahim mulai menyadari adanya ketimpangan sosial di sekitarnya. Ia melihat bagaimana orang-orang desa harus bekerja keras untuk bertahan hidup, sementara kekayaan mereka dieksploitasi oleh para penjajahan Belanda. Pengalaman ini membuatnya mempertanyakan banyak hal tentang keadilan dan nasib bangsanya. Masa kecil Tan Malaka adalah cerminan bagaimana nilai-nilai keluarga, adat, dan pendidikan dapat membentuk karakter seseorang. Dari desa kecil di Sumatera Barat, Ibrahim memulai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga sejarah bangsa Indonesia. Setelah meninggalkan tanah kelahirannya, Tan Malaka melangkah jauh ke Belanda, negeri yang jauh dari kehangatan kampung halaman, tetapi penuh dengan pemikiran yang akan mempengaruhi hidupnya selamanya. Di sana, Tan Malaka menemukan ideologi-ideologi baru yang menantang tatanan dunia. Dan inilah saat di mana Ibrahim Sultan Malaka bertransformasi menjadi seorang revolusioner. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Indonesia, Tan Malaka melanjutkan studinya ke Belanda pada awal abad ke-20. Di sana, ia memasuki dunia yang jauh berbeda dari yang pernah dia kenal. Belanda saat itu adalah pusat dari pemikiran-pemikiran Eropa yang progresif, di mana teori-teori revolusioner seperti sosialisme dan komunisme berkembang pesat. Di Belanda, Tan Malaka melanjutkan pendidikan di Universitas Amsterdam di Haarlem. Di sini, ia mulai memperdalam pengetahuan tentang politik, sosialisme, dan teori-teori revolusi. Di kampus ini pula, ia mengenal karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan pemikir-pemikir radikal lainnya yang menginspirasi semangatnya untuk memperjuangkan bangsanya. Tan Malaka merasakan bahwa perjuangan di Indonesia tidak hanya melawan penjajahan fisik, tetapi juga melawan ketidakadilan sosial yang sudah berakar dalam sistem masyarakat. Di Eropa, ia menemukan landasan ideologi yang memberikan jawaban bagi kegelisahan hatinya. Selama di Belanda, Tan Malaka terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan dengan kelompok sosialis dan komunis. Di sini ia mengembangkan pemikiran-pemikiran yang radikal dan mendalam. Ia tidak hanya belajar tentang teori sosialisme, tetapi juga melihat langsung kondisi buruh di Eropa yang terpinggirkan dan tertindas. Tan Malaka melihat adanya keterkaitan antara imperialisme Eropa dan penindasan terhadap bangsa-bangsa terjajah, termasuk Indonesia. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk berjuang melawan penjajahan Belanda yang telah
menindas rakyat Indonesia selama berabad-abad. Selama masa ini, Tan Malaka semakin giat membaca dan menulis. Ia tidak hanya membaca karya-karya Marx, tetapi juga berbagai buku tentang perjuangan kelas, ekonomi politik, dan sejarah dunia. Dalam proses ini, Tan Malaka mulai menyusun ide-idenya sendiri tentang bagaimana cara terbaik untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dan ketidakadilan sosial. Karya-karya seperti Das Kapital dan Manifesto Komunis menjadi bahan bacaan utama Tan Malaka di Belanda. Ia menyadari bahwa perubahan besar harus dimulai dengan perubahan pola pikir rakyat yang tertindas. Tan Malaka di Belanda bukan hanya seorang pelajar biasa, ia adalah seorang pemikir yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pelopor perubahan besar. Di negara asing yang penuh dengan ide-ide baru ini, Tan Malaka menemukan dirinya dalam pusaran pemikiran revolusioner yang kelak akan mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia. Tapi perjalanan intelektualnya tidak berhenti di Belanda. Ia membawa semangat itu pulang ke tanah air dengan tekad untuk mengubah nasib suatu bangsa. Tan Malaka di Belanda adalah babak penting dalam hidupnya. Di negeri yang jauh, ia tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang bagaimana dunia bisa diubah. Dalam dirinya, sebuah pemikiran revolusioner mulai terbentuk yang kelak akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Kini, ia siap melangkah kembali ke tanah air, membawa sebuah ideologi yang besar yang akan membantu perjuangan bangsa. Setelah menempuh perjalanan panjang ke Eropa dan terpapar dengan pemikiran revolusioner, Tan Malaka akhirnya kembali ke Indonesia. Tapi sebelum nyampe di Indonesia, Tan Malaka sudah diincar oleh polisi rahasia Belanda dan menjadi buronan internasional. Dia melarikan diri di berbagai negara seperti di Rusia, Jerman, China, Thailand, Filipina, bahkan Jepang. Kembalinya Tan Malaka adalah awal dari sebuah perjalanan untuk menyalakan api perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan sosial yang telah mengakar di tanah airnya. Setelah menuntut ilmu di Belanda, Tan Malaka merasa panggilan hatinya untuk kembali ke Indonesia semakin kuat. Tanah air yang telah lama dijajah oleh kolonial Belanda membutuhkan perubahan besar. Dengan pemikiran yang telah berkembang selama berada di Eropa, Tan Malaka yakin bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem sosial dan ekonomi yang menindas rakyat Indonesia. Pada tahun 1922, Tan Malaka kembali ke Indonesia dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia disambut oleh berbagai tokoh pergerakan kemerdekaan, meskipun dengan pandangan yang beragam. Kembalinya Tan Malaka bukan hanya sebagai seorang tokoh yang membawa ideologi baru, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang telah mempersiapkan dirinya untuk pertempuran ideologi. Tan Malaka menyadari bahwa meskipun Indonesia sedang dalam jalur menuju kemerdekaan, banyak kelompok pergerakan masih terpecah-pecah dan tidak memiliki arah perjuangan yang jelas. Ia tahu bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kemerdekaan politik. Indonesia juga membutuhkan pembebasan sosial dan ekonomi yang hakiki. Setelah kembali, Tan Malaka aktif bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Ia berbagi ide tentang revolusi sosial yang lebih luas dan pentingnya perlawanan terhadap imperialisme, yang menurutnya adalah akar dari semua penindasan. Namun pemikiran Tan Malaka yang radikal terkadang berbenturan dengan pandangan lebih moderat dari berbagai tokoh pergerakan. Meskipun demikian, Tan Malaka tetap teguh pada prinsipnya. Kemerdekaan Indonesia harus mengutamakan keadilan sosial bagi rakyat. Ia percaya bahwa perjuangan melawan penjajahan fisik harus diimbangi dengan revolusi sosial yang menyeluruh. Bukan hanya pergantian kekuasaan, tetapi perubahan sistem yang menguntungkan rakyat kecil. Perjuangan melalui karya-karya dan aksi Tan Malaka mulai menulis lebih banyak karya yang mengkritisi sistem sosial dan politik yang ada di Indonesia. Ia menulis beberapa brosur dengan judul Nada Republik atau Menuju Republik Indonesia yang berisi pemikiran-pemikiran tentang perjuangan kelas, ketidakadilan sosial, dan pentingnya revolusi dalam mencapai kemerdekaan yang sejati. Buku ini menjadi salah satu manifestasi pemikirannya yang menentang bentuk kolonialisme dan kapitalisme yang menguasai Indonesia. Ia juga mulai mengorganisir pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran serupa, membangun fondasi untuk gerakan revolusioner yang lebih kuat. Dalam pandangannya, pergerakan kemerdekaan tidak hanya sebatas pada perjuangan politik melawan Belanda,
Akan tetapi juga harus melibatkan perubahan sosial yang mendalam, termasuk daya pemikiran dan kesadaran masyarakat Indonesia. Tan Malaka semakin menyadari bahwa perjuangan bukan hanya melawan penjajahan fisik, tetapi ia juga melawan penindasan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Ia menggagas sistem ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial, di mana seluruh sumber daya alam Indonesia harus dikuasai oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pada masa ini, Tan Malaka juga semakin intens terlibat dalam diskusi dengan berbagai organisasi pergerakan, termasuk ia bergabung dalam Sarekat Islam yang merupakan salah satu gerakan besar pada masa itu. Meskipun berbeda pandangan dalam beberapa hal, Tan Malaka tetap berusaha membangun kesadaran kelas dan pentingnya solidaritas antar berbagai kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada intinya, kembalinya Tan Malaka ke Indonesia adalah momen yang penuh makna. Tidak hanya kembali sebagai pribadi yang lebih matang dalam pemikiran, akan tetapi ia hadir sebagai seorang yang membawa semangat baru bagi perjuangan rakyat. Perjalanan Tan Malaka di tanah air ini baru dimulai dan dia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh penuh dengan tantangan. Namun, semangat revolusi yang ada dalam dirinya akan terus menyala, tak tergoyahkan oleh siapapun. Ketika dia diburu oleh pemerintah polisi rahasia Belanda, dia melarikan diri di berbagai negara. Maka dia akan tiba di Indonesia. Tapi tibanya di Indonesia bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan beberapa ribuan pemikiran yang ada di kepalanya. Tan Malaka adalah seorang pemikir dan pejuang yang meninggalkan warisan besar untuk bangsa Indonesia. Lewat karyanya yang memberikan pandangan tentang bagaimana membangun masyarakat yang mandiri, berpikir logis, dan berjuang untuk keadilan. Kali ini kita akan fokus membahas gagasan-gagasan penting dalam karya-karya seperti Madilo, Gerpolek, dan Semangat Muda. Sebuah ini tetap relevan untuk kehidupan kita hari ini. Dan inilah karya dan pemikiran dari tokoh besar Tan Malaka sebagai pemandu jalannya kehidupan berbangsa. Madilog, cara berpikir yang baru. Tan Malaka menulis Madilog atau materialisme dialektika logika untuk mengajak masyarakat meninggalkan cara berpikir yang mistis yang menghambat kemajuan. Apa itu logika mistik? Menurut Tan Malaka, logika mistik adalah cara berpikir yang mengandalkan mitos, tradisi, tahayul, atau dogma tanpa dasar ilmiah. Pemimpin revolusi yang hanya mengandalkan diplomasi. Ia percaya bahwa perjuangan harus melibatkan seluruh rakyat, baik dalam politik, ekonomi, maupun perang gerilya. Pesan utama Tan Malaka, rakyat harus mandiri termasuk dalam ekonomi. Tan Malaka menekankan bahwa perang bukan hanya soal senjata, tapi juga soal bagaimana membangun sistem ekonomi dan politik yang kuat. Apa relevansinya hari ini? Kemandirian ekonomi dan politik. Pentingnya pendidikan politik. Tan Malaka percaya tanpa pendidikan politik, pemuda hanya akan menjadi alat bagi penguasa. Ia mengajak generasi muda untuk berpikir kritis dan ikut serta dalam perjuangan membangun bangsa dan negara. Relevansinya hari ini. Ya, pesan ini sangat cocok untuk pemuda zaman sekarang ya, yang sering terjebak dalam kehidupan digital tanpa memikirkan isu-isu sosial di sekitarnya. FOMO, tai. Tan Malaka bukan hanya seorang tokoh sejarah,
Ia adalah pemikir besar yang gagasnya tentang logika, kemandirian dan pendidikan politik tetap hidup sampai sekarang. Jika kita ingin Indonesia yang lebih maju, kita perlu belajar sedikit tidaknya dari Tan Malaka. Tidak hanya membaca karyanya, tetapi juga menerapkan gagasan dalam kehidupan sehari-hari, semangat dan perjuangannya juga. Jadi karya dan pemikiran Tan Malaka adalah harta yang luar biasa bagi saya pribadi. Apa pendapat kalian tentang gagasan Tan Malaka? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dari kami Mesin Kiri. Semoga channel ini bisa membantu dan mengantar tidur kamu agar tetap kita berpikir kritis, semangat dalam perjuangan sehari-hari. Yo.